Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa NU Cilacap Online Media semua yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kemauan dan kemampuan untuk menunaikan salah satu ibadah wajib kita umat Islam, yaitu ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang saya hormati, pernah diminta untuk membahas satu tema yang sebetulnya tidak terlalu penting untuk dibahas menurut saya, karena gini, tema ada seruan untuk kembali kepada Al-Quran maupun hadis. Seruan ini oke, memang ada hadis misalnya taraktu fikum amrayni, itu hadis yang satu pesan dari Nabi untuk senantiasa berpegang pada Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrayni ma lantadillu ma tamassaktum, kitabullah wa sunnati nabiyyih. Saya tinggalkan dua hal yang kalian tidak akan sesat apabila kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Benar ada hadis seperti ini, dan bisa jadi ini yang menjadi semangat dari para penyeru kembali kepada Quran dan hadis. Cuma persoalannya gini, kalau boleh kita bercanda, ngapain diajak kembali kalau selama ini kita nggak kemana-mana, kan gitu. Jadi ya nggak usah kita ngomong kembali kepada Quran dan hadis. Selama ini kita juga berpegang pada Quran dan hadis. Justru kita perlu curiga, ngapain ngajak kembali, selama ini dari mana saja, kan gitu. Ini omongan guyon. Tapi begini, kalau yang dimaksud dengan kembali kepada Quran dan hadis adalah jangan ikuti pemahaman agama dengan bermadzhab, atau larangan untuk berpegang pada mazhab-mazhab para ulama, tentu ini bahaya. Justru ini yang menjadi penting kemudian untuk dibahas, ya. Karena kecenderungannya seruan-seruan semacam ini memang targetnya adalah agar umat ini dalam beragama itu meninggalkan pola beragama dengan bermadzhab. Katakanlah 4 mazhab utama di fikih, misalnya Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, itu dianggap sebagai justru pihak yang merusak syariat. Ini kan kacau, ini kurang ajar. Nah, kenapa kita tidak atau dianggap salah ketika kemudian mengikuti para imam mazhab ini, atau lebih perlu dipertanyakan lagi sebetulnya, kalau kita tidak mengikuti dauh maupun pendapat para ulama ini, nah terus
bagaimana mungkin kita akan memahami Quran dan hadis sementara itu adalah ajaran Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Era Rasul dengan era kita sangat jauh. Lalu dari mana kita tahu bahwa ada ajaran yang bernama Quran maupun hadis ini yang sampai kepada kita tanpa kita mendapatkan informasi, tanpa kita mendapatkan riwayat dari para ulama. Sehingga kalau maksud dari kembali kepada Quran dan hadis ini adalah jangan bermadzhab, maka tentu ini sesuatu yang tidak perlu kita ikuti, kemudian tidak perlu juga kita respon ya, karena memang ngawur. Wong Quran sendiri kan juga tidak semua hal itu tertuang secara teks ya dalam Al-Quran, kan tidak mungkin. Terus memahami Quran itu juga perlu perangkat yang banyak ya, tidak mungkin kita sedemikian mudah untuk kemudian tahu bahwa ayat ini maksudnya seperti ini, bahwa ayat ini menjadikan hukumnya seperti ini dan sebagainya, itu tidak mungkin. Perlu ada metode, perlu ada cara, kemudian sebuah ayat ini bisa dijadikan sebagai dasar hukum misalnya. Jadi tidak bisa, dan untuk yang semacam ini tentu kita harus merujuk pada pendapat-pendapat dari para ulama. Dan lebih parah lagi adalah ketika kembali kepada Quran dan hadis ini, justru karena kita tidak mengalami zaman Nabi, terus kemudian kita juga kalau berusaha untuk tidak menggunakan pendapat para ulama, terus kita berpikir ternyata justru sebatas dari kita memahami Quran dan hadis itu justru hanya dari penerjemahan misalnya, kan ini lebih kacau lagi lah. Artinya sebenarnya ngomong kembali kepada Quran dan hadis itu, kalau maksudnya adalah hilangkan pola beragama dengan bermadzhab, maka tentu ini berbahaya. Tetapi bila maksudnya adalah bagaimana kita berusaha untuk tetap benar-benar berpegang teguh pada Quran dan hadis sesuai metodologi, sesuai tata cara, sesuai model yang telah diajarkan oleh para ulama, ya tentu yang kita lakukan selama ini juga seperti itu. Kita mengikuti pendapat para ulama itu justru bagian dari kita berpegang teguh pada Quran dan hadis, tanpa kemudian kita mengajak untuk kembali kepada Quran dan hadis, karena hadisnya pun tadi ma'in tamasaktum, kalau kalian berpegang, jadi bukan kalau kalian kembali, itu bukan. Hadisnya itu ketika kalian berpegang kepada keduanya, maka tentu kalian tidak akan sesat. Bukan kalau kalian kembali pada keduanya, bukan. Jadi kembali Quran hadis itu ya bahasa baru lah ya. Lan tadillu abadan, tidak akan sesat. Sehingga pola pemahaman yang diajarkan oleh para ulama mazhab inilah yang kemudian menjadi tetap harus kita pegangi. Misalnya kayak Mbah Hasyim Asy'ari sendiri kan juga tahu, orang yang kalau levelnya tidak sampai level keilmuannya tidak sampai level mujtahid mutlak, maka tentu dia harus bermadzhab. Artinya bermadzhab itu menjadi sebuah hal yang dilakukan oleh umat Islam ketika akan bersyariat, akan beragama secara semestinya. Karena kita yakin bahwa apa yang diajarkan oleh para ulama mazhab ini adalah justru inilah yang berpegang teguh kepada Quran dan hadis. Kalau yang dimaksud Quran dan hadis adalah misalnya hadis yang hanya sebatas dari kutubus sittah misalnya kayak Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah,
Ini ulama-ulama ini justru mereka juga bermadzhab, kayak Imam Bukhari, kayak Imam Muslim, mereka kan juga mengikuti madzhab Syafi'i, yang mereka dalam pembukuan hadis itu sebatas membukukan, tidak sampai kemudian membuat satu mazhab fikih tersendiri. Artinya kepatuhan bermazhab tetap mereka lakukan. Sekelas mereka saja para imam hadis ini mengikuti mazhab masyhurah, mazhab yang populer ini, kok kenapa kemudian kita justru katakanlah diajak untuk meninggalkan pola beragama secara bermadzhab. Maka kekhawatiran saya terus terang ketika ada jargon yang diusung secara ngotot terkait dengan kembali Quran dan hadis, tentu ini justru sesuatu hal yang membahayakan, karena akan membuat pola beragama itu kacau. Ketika tanpa bermadzhab itu jelas kacau, kecuali orang yang memang sudah level mujtahid mutlak, dan itu sangat sulit ya. Untuk mempelajari keilmuan Quran saja sedemikian banyak ya, kemudian belum hadis, belum ilmu bahasa Arab dan sebagainya. Jadi tidak usahlah kita terlalu disibukkan dengan tema-tema semacam ini. Cukuplah kita lebih banyak melakukan upaya bagaimana meningkatkan aktivitas keseharian kita, baik itu aktivitas yang dengan sama umat manusia maupun juga aktivitas yang sifatnya adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu untuk pembahasan tema ini. Jadi tidak usahlah kita terlalu merespon yang semacam ini. Cukup kita memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita untuk mendatangkan kemanfaatan bagi banyak orang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.